Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulan Sapitri dengan NIM K43180119 dari S1 Pendidikan Biologi Angkatan 2018 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada wanita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, apakah kalian siap belajar hari ini? Harus siap dong tentunya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Reproduksi pada manusia itu terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sel sperma dan sel kelamin perempuan atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Perhatikan gambar berikut ini. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar Cooper. Nah, berikutnya ini ada alat reproduksi pada wanita. Saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari vulva, lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita secara lebih khusus. Yang pertama itu ada vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri di atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar disebut labia mayora, yang merupakan bibir yang bagian tebal dan besar. Sedangkan bibir bagian dalam disebut labia minora, yang merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuknya ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. Yang kedua itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena terbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan menyempit. Berikutnya yang ketiga ada serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir.
Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang keempat itu ada rahim. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peran yang sangat besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pir, berongga, dan berotot. Sebelum hamil beratnya sekitar 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar sekitar 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya bisa mencapai 1000 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah, sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pembuahan janin. Rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama ada paramentrium. Paramentrium ini merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua adalah lapisan myometrium, yang merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang terakhir itu adalah lapisan endometrium, yang merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Selanjutnya yang kelima itu ada ovarium. Nah, ovarium ini menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur, terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Dan yang terakhir ada tuba falopi. Nah, yang ini disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepanjang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim. Panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Tuba falopi ini atau saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Setelah kita membahas alat reproduksi pada manusia, di sini saya akan membahas tentang proses oogenesis. Proses oogenesis disebut juga proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk oogonium yang diploid. Setiap oogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis. Secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ada fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Ovum matang dilepas ovarium dan ditangkap rumbai-rumbai pada corong tuba falopi.
Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi sperma. Ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot, kemudian zigot bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi sperma, jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh, sehingga terjadi menstruasi. Bersamaan dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tumbuh menebal dan banyak pembuluh darah sehingga pada saat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum dan penebalan dinding rahim dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Di rahim, embrio berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Yang pertama, pada usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Yang kedua, pada usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Yang ketiga, usia 10 minggu. Panjang janin lebih kurang sekitar 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badannya. Yang keempat, pada usia 16 minggu. Panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Yang kelima, pada usia 40 minggu. Janin sudah siap untuk dilahirkan. Selama dalam rahim, embrio mendapat nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya, dan yang terakhir itu ada melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Materi selanjutnya yaitu tentang siklus menstruasi. Menstruasi disebut juga haid, yang merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh. Kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar sekitar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Alhamdulillah, materi hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.